Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya saya absen dulu. Sini berangkat semua tidak? Ya. Siapa yang berangkat? Berangkat itu Pak. Selamat sama kepikiran. Sama-sama kepikiran ya. Kenapa itu? Oh ya. Berangkat saja ya. Langsung saja. Saya mau sini mau belajar tentang apa teman-teman? Ya. Ada yang tahu pelapor itu apa? Manusia. Ya, langsung saja pengertian pelapor itu. Gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu pelapor yang artinya pengganti dan arosidi yang artinya petunjuk atau bijaksana. Jadi pelapor arosidi secara dia berarti pengganti yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah 4 khalifah atau pemimpin Islam pertama yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Keempat sahabat tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka memimpin umat sebagai kepala negara. Kepada pemerintahan dan pemimpin umat namun tidak menggantikan tugas kenabian. Selanjutnya latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 630 Masehi atau 11 Hijriah, umat Islam menghadapi masa kekosongan kepemimpinan yang penuh ketidakpastian. Nabi Muhammad tidak menunjuk secara langsung pengganti atau ahli waris jabatan, sehingga umat Islam harus memilih pemimpin baru untuk melanjutkan penyebaran dan pembinaan agama Islam. Pada masa itu banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar umat, termasuk munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang murtad, serta ancaman untuk menjaga kesatuan dan kelangsungan umat Islam. Para sahabat terdekat Nabi yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin diangkat sebagai pemimpin yang bertugas meneruskan kenegaraan dan keagamaan. Amin. Selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin. Biografi ada biografi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sekarang biografi Abu Bakar. Nama asli adalah Abdullah bin Utsman, julukan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak usia remaja dan termasuk orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan dewasa. Ia dikenal sebagai sahabat yang paling utama, juga ayah mertua dan mertua Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berperan aktif dalam dakwah Islam, ikut berperan dan menjadi imam sholat pengganti Nabi saat sakit. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dan pemimpin selama sekitar 2 tahun. Masa pemerintahan ditandai dengan penaklukan wilayah Persia dan Sam serta kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya yaitu biografi Umar. Umar lahir di Mekah sekitar tahun 583 Masehi dari suku Quraisy. Masuk Islam setelah Nabi Muhammad berdakwah selama 6 tahun, yang menjadi kemenangan besar bagi umat Islam. Umar dikenal sebagai pemimpin tegas, berani, jujur, dan dermawan. Dengan gelar Al-Faruq berarti pembeda antara hak dan batil. Umar berperan penting dalam memperluas wilayah Islam dan membangun pemerintahan yang efektif. Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar dan
memperluas wilayah Islam secara signifikan, memperbaiki sistem pemerintahan sosial. Selanjutnya biografi Utsman bin Affan. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan dikenal sederhana dan dermawan. Mendapat gelar Nurain karena menikahi putri Nabi secara berurutan. Menjadi khalifah ketiga masa pemerintahan tetapi juga kemakmuran. Utsman memimpin pengumpulan dan standarisasi Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam hingga kini. Selanjutnya biografi Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW yang dekat dengan putri Nabi Fatimah Az-Zahra yang sekarang banyak keturunannya. Masuk Islam sejak kecil, menjadi salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Ali dikenal sebagai pintu ilmu dan memiliki kedudukan istimewa dan kalangan sahabat. Ali menjadi khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ali menjadi masa pemerintahan ditandai dengan usaha keadilan dan kesejahteraan. Selanjutnya prestasi Khulafaur Rasyidin. Yaitu prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai prestasi mengatasi masalah dalam negeri pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian prestasinya memperkuat umat Islam dan menumpas pemberontakan. Yang ketiga, mengawali pengumpulan mushaf Al-Quran secara sistematis untuk menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran. Selanjutnya prestasi Umar bin Khattab, yaitu melakukan perluasan wilayah Islam secara signifikan, termasuk menaklukkan wilayah di Timur Tengah. Kemudian menata administrasi dan keinginan negara, termasuk pemberontakan Baitul Mal. Kemudian membangun kota baru dan menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Selanjutnya prestasi Utsman bin Affan, yaitu melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran sehingga menghasilkan yang menjadi standar bacaan Al-Quran. Kemudian renovasi dan perjuangan Masjid Nabawi. Kemudian membentuk angkatan laut, mempertahankan wilayah kekuasaan dan memperluas dan wilayah Islam. Dan kemudian melanjutkan perluasan wilayah Islam ke Afrika dan kota Tinokan. Selanjutnya prestasi Ali bin Abi Thalib, yaitu menumpas pemberontakan dan menjaga stabilitas dalam negeri, termasuk perang zaman dan perang sipil, perang Jamal dan perang sipil. Kemudian membenahi Baitul Mal dengan sistem administrasi yang transparan dan adil. Dan kemudian mengajukan ilmu bahasa dan pembangunan infrastruktur. Kemudian mengganti pejabat yang lengkap dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Ya cukup. Ya, dari saya mungkin ada yang bisa menyimpulkan.
Mas Vito Pak, bisa yang monggo Mas Vito, pengertian khulafaur rasyidin. Ya Mbak, Nurul silakan. Khulafaur Rasyidin itu mengganti Khulafaur Rasyidin dapat Utsman, Umar, Abu Bakar, sama Ali. Ya betul. Selanjutnya saya kasih tugas buat teman-teman. Waduh, tugasnya tidak perlu dikumpulkan. Cukup untuk kehidupan sehari-hari. Diusahakan kita meniru sahabat Umar ketika meniru khulafaur rasyidin ketika memimpin keislaman, memberi apa adanya kepada umat Islam. Cukup sekian, monggo Mas Ridho bikin doa. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.